tentang kimia anti radiasi ya. Benar. Jadi ke dari apa dari Bu Tisna ya, kita sampai ke materi yang berkaitan dengan radiokimia ya, kimia inti dan lain-lain di sini. Nah, sekarang kita coba untuk ke ini ya, ke fokus kepada PLTN di sini. Ya, PLTN. Ya, jadi supaya kita lebih fokus ke PLTN. Jadi yang mulai kita bahas tentang ini, tentang apa? Tentang eh, limbah ya, tentang limbah nuklir sini. Jadi limbah nuklir tanya ya, jadi sepintas tentang limbah nuklir ya sini. Nah, tentang limbah nuklir. Nah, perlu diketahui ya bahwa limbah nuklir itu pernah kejadian ya, di daerah Bintaro pada daerah Serpong situ dekat Batannya dulunya itu ada suatu perusahaan dia ingin membuang limbah nuklir, dia pakai nuklir sebagai nuklir sebagai alat ya untuk mengukur apa, untuk mengukur kemudian apa untuk pengawet makanan dan yang di sini. Nah, setelah dia tidak apa, setelah limbah apa nuklir ini dia sudah tidak efisien lagi, maka dikembalikan ke Batam. Batam bayar biasanya 100.000 per kilo, jadi 10 kilo maka berjuta kan. Nah, diterima sama personal kan, sama oknum gitu, atau personal di situ. Nah, mereka bilang, Pak, kalau di Batan bayarnya 100.000 karena ada 10 kilo kali 10 jadi 100.000. Nah, kalau melalui kami ya itu ada yang bisa di apa, bisa di diskon sampai separuhnya, jadi 50.000. Jadi tidak ada kwitansi, tidak ada apa-apa ya. Nah, mereka mau aja kan ya, 50.000 misalnya gitu ya. Dan dikasih 10 kilo tuh apa, bahan-bahan yang masih masih aktif tapi sudah tidak efisien lagi, tempat tertentu kan. Nah, kemudian sama yang orang Batanes itu digali, digali di suatu lapang di daerah komplek ya, digali di situ kira-kira 3 meter meter di situ apa, ternyata sudah banyak limbah-limbahnya, jadi pakai tong masukin limbahnya ke situ ya. Sedangkan yang kan dia apa, dia mau menggunakan ini kan, mengalami peluruan kan ya, dia ada yang menggunakan netron, ada yang menggunakan sinar gamma, ada yang menggunakan lain-lain di sini ya. Nah, itu sering jalan, sering apa, sering dilalui oleh misalnya pejalan kaki atau misalnya hari pagi, baik orang tua maupun ibu hamil itu sering lewat. Nah, ketahuannya adalah ketika ini inspeksi atau apa, loh kok dihitung-hitung ada beberapa yang hilang limbahnya. Kok jadi tidak sesuai dengan yang diperkirakan di sini. Ada apa? Dicek. Ternyata temu ya, temu apa, limbah nuklir yang ada di luar Batan di situ. Itu bahaya. Itu mungkin dampaknya setahun 2 tahun nggak apa, tapi nanti untuk apa, masa depan kita bisa jadi adalah kita yang kena. Misalnya kita, misalnya ibu hamil kena, kan lemah ya, DNA kena. Itu yang apa, yang kalau apa panjang itu kan udah lumayan, udah di tahunan juga di situ. Nah, ketahuan artinya apa? Itu untuk warga yang mungkin tercemar. Ya, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Kalau nggak kuat ya mungkin bisa dampaknya nanti 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, atau misalnya mereka udah umur 60 bisa jadi dia kanker atau dia yang lain misalnya apa, Alzheimer dan lain-lain. Ya, itu apa, ada yang nakal, oknum yang nakal memanfaatkan limbah nuklir untuk dirinya sendiri. Bahaya ya, bahaya, itu nggak boleh dilakukan apa, oleh personal di situ. Beda kalau misalnya kita sawahnya sawah rumah tangga, apa, sampahnya sama rumah tangga nggak ada masalah. Ini sama nuklir. Ya, jadi itu apa, kasus ya, kasus dari di Indonesia.
Pernah kejadian juga di ketika di apa di Jogja itu merembes ya, sampai apa terkontaminasi gitu. Jadi apa eh, banyak kejadian-kejadian yang tidak diekspos. Nah, ketika itu dia masih ada di zaman Orba, jadi tidak diekspos. Nah, kalau pada yang ini di Serpong dia sudah zamannya zaman SBY masalah. Ya, jadi nggak ada masalah diekspos gitu. Nah, ternyata di ini ya kita lihat kalau limbah, nah sini kalau kita lihat dari limbah nuklir, ya ada macam-macam. Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat sih. Ya, kalau cair, kita lihat tuh apa klarifikasinya. Oh, sedang. Ini berkaitan dengan apa? Dengan bekural ya, bekural per mililiter sini. Oh, ternyata apa bisa diolah. Ada di EVAP, EVAP diolah, di EVAP udah jadi lagi nggak ada masalah. Ya, di EVAP. Kalau apa sedang diolah dan bagian perlu di penahan. Ya, diolah perlu penahanan di sini. Nah, artinya apa? Ini yang dimaksudkan dengan cair di sini adalah mediator. Pada apa? Pada reaktor nuklir kan ada bulat kan ya. Itu di tengah-tengah ada apa? Ada air. Bisa D2, bisa H2O. Ya, kalau D2O kebanyakan itu misalnya apa, untuk yang PLTN dan kapasitas besar ya. Kalau H2O itu biasanya untuk apa? Untuk yang penelitian-penelitian untuk otomatis kecil. Misalnya sampai 5 mega, 10 mega di situ ya. Kalau misalnya yang B2O itu sampai ratusan ribuan mega di situ. Wow, ya megawatt ya. Nah, kalau kita lihat untuk cairnya ini adalah kalau klasifikasinya rendah, maka cukup di evap. Jadi untuk penanganan itu untuk limbah cair itu tidak dibuang ke sungai karena dia ada ada radiasinya di sini. Takutnya nanti pas sungai masuknya ini bisa menyebabkan jadi kontaminasi terhadap manusia, hewan, ya semua terkontaminasi dengan apa radiasi di situ. Ya, nanti bisa jadi nanti pada 10 tahun kemudian jadi penyakit-penyakit yang banyak yang aneh-aneh sih. Nah, itu pada kalau rendah. Ya, kalau sedang itu kita pakai eh, diolah ya, tetap tapi pakai penahanan di sini. Satu diolah dan perlu penanganan sih. Ya, semua yang ditahan. Jadi apa untuk apa radiasi sini apa untuk mengembalikan limbahnya ya menjadi yang bahan semula di sini. Ini yang kalau limbah yang di Indonesia itu bisa kita cari, tapi hanya sampai untuk rendah ya atau sedikit sedang. Kalau tinggi-tinggi itu mereka dikumpulkan, kemudian diolah lagi di Perancis kok ada khusus untuk pengolahan limbah. Nah, dengan demikian maka kalau kita ingin ya ingin eh, menanam limbah atau menyimpan limbah ah, nuklir di sini, ya maka perlu kita ketahui. Salah satunya apa? Kita harus tahu jenis kandungan radioaktif atau radionuklianya. Kalau tahu apa radionuklianya A, maka kita tahu ini dia namanya apa? Atau dia melurus sebagai apa? Kalau sebagai apa? Kita bisa tahu dia mau sebagai dia lurus, tapi ada partikel mana yang dihasilkan di sini? Neutron, beta negatif, beta positif, atau misalnya proton, atau eh, apa alfa, ya, atau gamma di situ. Ya itu kalau misalnya kita lihat jenisnya, ya ada limbah. Gimana limbahnya? Apakah limbahnya limbah PLTN atau limbah penelitian? Gitu. Beda. Ya, PLTN dan penelitian beda. PLTN kan sifatnya dia komersil dan besar. Intinya apa? Reaktor besar dan pemakaian uranium itu besar. Uranium atau apa? Barium ya, thorium besar. Nah, dengan demikian maka untuk penanganan ini juga besar limbahnya. Dari sini ini untuk apa? Umum ini ditampungnya. Yang ditampung sini harus tahu dulu umumnya apa.
Ya, kalau misalnya dia sifatnya asal limbahnya dia limbahnya betul limbah partaian kita harus hati-hati. Karena apa? Karena itu besar dan juga banyak memanyakan partikel-partikel yang berbahaya, neutron, apa beta negatif atau positif ya. Proton di situ kan bisa karena tubuh kita akan apa? Bisa apa ma- menghilangkan atau dia bisa merubah DNA. Ya, bisa berubah DNA-nya. Nah, itu dia bisa. Jadi artinya kalau kita ada radiasi ya, radiasi kita jangan deketin. Ini kemungkinan nanti beberapa tahun kemudian itu ada kejadian itu. Jadi apa DNA-nya dirubah untuk ya sama dia. Ya, gitu. Itu apa untuk yang radioaktif banyak di situ. Nanti lainnya ke kanker darah, kanker kulit itu banyak jenis. Ya, itu apa untuk yang kalau ya kita lihat dari asal limbahnya. Ini pemorotan ya. Nah, sini pemorotan ini ada kan jadi gini. Jadi kalau misalnya ada reaktornya yang gitu besar tapi bahan bakarnya besar. Kalau besar artinya kita harus penanganan khusus. Ya, apakah dia pakai A2O juga pakai ada alat yang lain sehingga dengan demikian ya ketika dia menghasilkan partikel neutron menghasil apa neutron ini mengenai apa mengenai material uranium di sini maka dia tidak terlalu besar. Dia bisa dikendalikan emisi yang dihasilkan di sini. Kalau tidak bisa dikendalikan maka dia akan apa? Meledak. Ya, bahaya. Jadi harus betul-betul sedikit kita harus tahu ini cukup nggak ya untuk apa untuk apa bahan bakarnya ya dan apa untuk apa untuk yang apa uh, uh, limbahnya ya limbahnya limbahnya kira-kira gimana nih oh limbahnya ini apa masih banyak ya banyak limbahnya ini harus apa penanganan oh ternyata aktivitasnya sedang jadi ya kemudian kita bisa tahu apa nilainya kita juga ketahui apa diketahui sifat-sifatnya ya jangan tamu di sini nah tamu artinya ketika dia bentuknya apa volumenya ya kita tahu apa berapa apa mediatornya berapa airnya berapa tingginya kita lihat dulu berapa kilogram uraniumnya dan berapa intensitasnya neutron nah itu semua ya berkaitan dengan apa dengan itu ada apa itu ada datanya di situ. Kita nggak boleh hilang datanya karena pengungut terdapat di hasilnya kalau kita tidak mengerti datanya kemungkinan besar kita bisa nggak tahu apakah dia jebol atau nggak ya misalnya dia kelebihan bisa kalau nggak ketahan kan bisa jebol kita harus tahu datanya gimana kita bisa hindari kalau kita bisa tekan misalnya ini datanya udah terlalu tinggi ya kita itu dulu stop dulu reaksi datornya kita hilangkan dulu ya artinya apa dia reaksinya tidak begitu berat ya artinya mungkin mengurangi nanti dari apa apa overheating sih. Ya itu kalau kita bicara masalah volume ya. Nah, paparan radiasi ada lagi nih. Jadi ini kejadian di sini. Waktu Fukushima ya 2011 itu dia hancur akibat gempa di sini ya. Kan itu reaktornya kan meledak ya sehingga ditemukan api di situ. Nah, kebetulan dia ada di pantai. Ya maka dengan mudah tidak perlu lagi sibuk. Jadi cukup dengan apa berapa apa yang perahu-perahu yang untuk dari kapal yang yang berat-berat itu pakai itu pakai spot. Jadi berapa hari dia bisa hilang. Ya, tapi pakai cukup dengan apa semprot jadi tidak perlu lagi nyari-nyari air. Ya, kenapa? Karena itu ya dia sebagai dekat di laut jadi kalau apa-apa dia tinggal di. Tapi masalahnya apa? Masalah itu adalah PLTN, artinya dia walaupun dia bisa tertangani di sini, tapi kan yang masalah itu radiasinya itu loh, yang berat besar sekali. Nah, itu kalau misalnya dia tidak dikendalikan maka makin besar kemungkinan besar akan meledaknya lebih besar lagi nah oleh karena itu maka kira-kira sekitar 50 atau 60 yang pegawai Jepang itu yang dia di reaktor sini dia nggak mau pergi malah dia perikatkan harus keluar semua ya kosong jadi supaya apa supaya betul-betul tidak terkena paparan dari sini jadi pak paparan radiasi adalah ketika itu apa reaktornya ke kita semua ya jadi di reaksi kan darahnya kena paparan itu kan ah, banyak sekali partikel-partikel yang kecil, neutron, proton, segala. Nah, kalau dia ada di dalam, maka dia akan kena. Walaupun dia pakai pakaian APD, tapi tetap kena di sini.
Nah, mereka tetap bertahan. Kenapa? Kalau mereka tidak di sana, kemungkinan akan jadi apa ledakan yang besar lagi. Nah, bertahan mereka. Ini apa dikendalikan supaya dia tidak sampai uh, overheating. Ya, masih bisa dikendalikan. Tapi akibatnya apa? Itu semua kena, ya, kena dampaknya. Tapi mereka bisa mengendalikan di situ. Artinya dia tidak apa, tidak terjadi apa-apa. Ya, itu apa pengorbanan dari seorang apa dari karyawan dari PLTN. Ya kita nggak tahu kondisinya sekarang ya. Tapi kena udah lama sih udah berapa 10 hari kan berarti udah terkena paparan sih. Ya. Tapi ya kita nggak tahu ya untuk apa hasilnya data sekarang kita nggak tahu. Kemudian untuk pH kesamaan di sini. Ya, berkaitan apa dengan nanti eh, kalau keasaman ya kalau di sini itu kan logam. Ya, walau bagaimanapun juga itu logam. Logam itu adalah berkaitan juga dengan dia sebagai apa? Sebagai uh, positif sebagai positif ini dia berkaitan dengan apa? pH sama ya ada misalnya ada positif pasti ada yang negatif jadi lingkaran itu kan dia itu sifatnya ya, positif aja bukan ya bukan atom pusat lingkaran mah negatif atom pusat itu adalah pusat ya logam tapi dia sifatnya asam dibagi oleh yang bukan logam sifatnya basah misalnya KOH jadi KOH itu dia netral nah itu kita bicara tentang keasaman apakah dia asam atau di basah kalau basah dia artinya ada endapan yang ada endapan di apa di reaktor ada endapan kalau asam tidak ada endapan ya semua bapak berkaitan dengan apa? Dengan ion ya, dan itu bahaya juga semua semua ada bahayanya kalau dia kita lihat tadi apa untuk uh, memperbaiki itu ya reaktornya ya ini konduktvitas juga sama ya konduktvitas ini kaitan dengan apa kuatannya ya kalaupun sedikit tapi kalau misalnya dia besar sekali gimana ya? Kan aja buat kita ya misalnya banyak tapi kecil-kecil ya itu sih pengaruhnya tidak besar terhadap satu tapi besar. Itu besar sekali pengaruhnya di sini. Nah, terhadap terhadap apa? Terhadap eh, karyawan di sini, karyawan di sini. Ya. Nah, ini apa aktivitasnya ada sedang, tinggi dan rendah di sini ya. Nah, eh, nah ini. Jadi umumnya ya di yang menyebabkan limbah itu adalah yang punya umur, umur apa paruh yang panjang, ya 10 ribu tahun, 5.000 tahun, bahkan yang pas juta tahun di sini. Ya, yang juta tahun juga ini juta tahun ada juta tahun. Misalnya pada apa? ah, em, di sini ya, pada untuk ya untuk apa aktivitas ini ada gitu ya udah rendah tinggi sedang di sini aktivitas. Oke, kita lanjut lagi ke apa umur ya. Umurnya eh, dari apa dari apa limbahnya itu macam-macam ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang paling panjang ada pada uranium 4,5 M tahun ya miliar tahun sini. Fisiknya dalam bentuk fisik ya pada cair dan gas ya. Ininya limbahnya. Papalet itu adalah dia bahan bakunya, kalau cair adalah mediatornya, kalau gas adalah yang dihasilkan oleh. Nah, bisa jadi gasnya itu adalah dari air. Overheating misalnya panas tidak terkendalikan, maka bisa jadi dia akan mengalami kebakaran atau misalnya ledakan di PLTN di sini. Bahaya juga sih PLTN, walaupun dia jamin katanya 90% atau 99,9% itu aman. Ya, tapi kan kita nggak sampai 100% kan. Pasti ada sekian persen yang tidak aman. Itulah apa yang uh, tidak mungkin tidak. Harus ada apa ada range-nya. Ya, tetap aja misalnya 2%, 1%, 5, itu ada range-nya. Supaya tahu bahwa ini adalah dia ini range-nya. Ya, jadi apa? Uh, hmm, ini apa?
Ke- ya gitulah ya, jaraknya 10 cm. Jadi apa supaya dia tidak ini, jadi contoh ini seperti apa yang uranium ya, uranium, thorium dan lain sebagainya. Range-nya. Ya, fisiknya di limbah yang padat sekian ya, padat itu dia apa bisa macam-macam padatnya dari apa dari bahan bakunya sampai ATK juga ada padat. Saya juga sama ya. Itu bisa mediator kalau gas itu yang apa yang keluar dari reaktor itu ya. Maka mereka ada pakai penghambat semua yang canggih supaya tidak apa tidak terjadi radiasi. Itu kalau PLTN jalannya lancar tuh nol radiasinya, tidak ada radiasi sama sekali. Kalau misalnya pada PLTA di Suralaya kan, PLTU ya Suralaya itu kan ada asapnya. Asap itu apa? Mengandung belerang. Akibatnya apa? Jadilah hujan asam di situ. Karena bukan SO4, kalau SO2 kan bisa jadi SO4, SO3. Nah, itu kan lama prosesnya. Jadi ketika di udara itu ada dua jenis SO belerang, SO2 dan SO3. SO3 kecil sekali. Misalnya cuma setengah persen, misalnya setengah kilogram dari 1 ton. Ya, artinya ketika dia turun hujan, ya itu asam sulfatnya udah apa sudah mencair, ya sudah apa sudah berinteraksi dengan itu, jadi kan dia apa tidak asam sulfat itu sebagai H2SO3 di situ. Ya, kecil sekali yang apa yang tumpah di apa di tanah ya. Kecuali kalau ini apa ini limbah industri yang apa berkaitan dengan apa dengan uh, apa ya? Nah, kalau misalnya manusia ya apa berkaitan dengan apa dengan belerang di sini. Ya kalau misalnya pada uap ya belerang, ya belerang di sini ketika dia apa dikeluarkan sebagai SO2. Nah, kebetulan sekali tidak hujan di situ. Kan tetap kan seperti di udara kan. Nah, makin lama tidak hujan, maka SO2-nya akan berubah menjadi SO3. Nah, kalau setahun tidak hujan itu jadi sedangkan tetap apa dihasilkan di produk apa pabrik jalan tetap jalan, artinya apa itu di limbahnya sekarang makin banyak ya sudah, dan kan kalau sudah makin banyak ya SO2 kan bertambah, kan ya sudah tambah. Kenapa demikian? Karena udara mengandung O2 kan, ya sudah SO2 dan O2 berat, maka dia bentuk SO3. Ketika hujan terjadi apa dia S3 juga banyak, dia akan menyebabkan asap sulfat. Kalau misalnya apa di pabrik-pabrik yang banyak daerahnya itu biasanya tuh kalau hujan itu agak perih ya karena ada asam sulfatnya, kulit akan ini ya. Jadi kita harus hati-hati kalau kita bicara masalah di pabrik ini limbahnya apa, oh belerang, wah hati-hati ya, karena kalau nanti kita hujan timbul apa belerangnya menjadi uh, asam ya, asam asam doang tapi kan asam. Nah itu apa gas ya, gas itu bahaya, bahaya cukup berbahaya karena dia bisa menimbulkan ini yang asam nih ya. Fisiknya. Ini SO2. Nah, kita lihat dari SO2 sini. Nah, kalau batan, beda lagi limbahnya. Jadi limbahnya itu ada neutron, elektron. Jadi kita kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak mengetahui ah, limbahnya apa aja sih, yang punya konsentrasinya berapa, itu bisa akan bahaya. Karena apa? Karena mereka kedetek. Ketika yang mau dibuang, kedetek. Ini kandungan apa? Ada aktifnya berapa, cairnya berapa, ya gasnya berapa. Tahu. Jadi dikendalikan dulu supaya tidak apa, tidak blow up. Artinya ketika dia naik ke atas, walaupun dalam bentuk ada bentuk apa, dalam bentuk asap itu adalah asapnya air. Ini dia nol. Ini apa untuk limbahnya tuh nol. Gitu ya. Tapi masalahnya apa? Masalah bahan bakunya ketika dia bahan bakunya sudah tidak aktif lagi, kan ditempatkan di tongnya. Banyak yang tong sampah itu yang kuning itu. Nah, kemudian mereka bawa. Ya, kalau bahan bakunya masih bagus, mereka di Perancis akan diperbarui sini. Kemudian yang lainnya juga sama di bawah. Nah, kita nggak tahu kan, mereka lewat lautan dalam, ya orang lain nggak ada yang tahu. Wah, buang aja itunya. Limbah-limbah yang misalnya dari menjadi gen, kita nggak tahu kan. Kita tahu barat jadi langsung mengendap. Dia.
Ini mengendap di bawah laut, misalnya 10.000 atau 6.000 gitu, aman. Ya, pada suatu saat dia meledak. Nah itu, banyak ketika meledak dia akan radiasinya akan terpancar di lautan di sini. Ya, kita tahu nggak, Palung Mariana kan paling tinggi ya, 11.000 meter di sini. Nah, ternyata apa? Di tanahnya, yang tanya itu ada apa? Ada plastik. Ya, ada plastik. Ya. Jadi artinya apa? Udah sampai ke sana. Udah tercemar ya. Tapi nggak banyak sih, cuman ada plastik sih. Nggak apa-apa plastiknya, awet, tidak hancur. Dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi sekali. Dan temperatur yang sangat-sangat dingin sekali, tapi plastiknya tidak hancur. Kuat. Ya itu, limbah ya. Jadi saya itu limbah dengan apa? Dengan keasaman ya, dengan keasaman dan kebasahan sini. Nah, kalau misalnya apa? Limbah ya yang berkaitan dengan apa? Dengan konektivitas itu ada dengan kualitas ya di situ. Ya, kualitas. Oke, ini nah, jadi kita lihat untuk limbah radioaktif, dia ya, apa, limbah ya yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida pada konsentrasi. Dia ada kadar tertentu. Kalau misalnya kadar kecil sekali maka tidak dianggap sebagai limbah. Kecil sekali, terutama untuk yang gas ya, gas. Kalau misalnya paneran cairan juga gitu. Kalau misalnya kandungan limbahnya apa, kandungan nitrogennya, kandungan apa, neutronnya kecil, ya, kemudian dia condong ke nuklidanya nuklida stabil, maka dia bukan satu limbah radioaktif, tapi limbah yang apa, limbah biasa, ya. Jadi buang nggak ke air bisa. Kalau dia di bawah nilai ambang batasnya di detektor, dia bisa di bawah nilai ambang batas, dibuang ke sungai di sini. Gitu. Ini tentang apa? Sebenarnya dia limbahnya dia ada saat aktif dan tidak pakai lagi. Contohnya seperti tadi yang di kasus Bintaro itu, WSD kata itu. Jadi dia emang udah nggak aktif, ya, atau tidak dipakai lagi atau tidak ekonomis itu. Dimasukkan dalam apa, dalam drum-drum ya, drum itu. Nah, kemudian disimpan di bawah tanah. Itu tetap aja penurunan, tapi tidak terpengaruh oleh apa, kondisinya. Ya, jadi tidak apa, kita misalnya apa, oh, ini uranium kita musnahkan nggak bisa. Nah, musnahkan gimana, pakai apa? Mana kasih bom? Nggak bisa. Jadi kita harus sesuai dengan ini apa, dengan waktu barunya. Ya. Oh ini cuma 1.000 tahun kok, ini kok udah apa, udah apa, sudah berubah, ya. Misalnya uranium. Oh kita cuma pakai 50 tahun kok harus dibuang. Ya. Bisa jadi dia masih 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 bagus dikumpulin. Ya, soalnya apa, udah rusak, udah apa, dibuang. Dari apa dibuang supaya apa, bisa isi lagi yang lain. Itu permainan ya. Ada itu permainannya. Jadi yang lama tuh dikembalikan lagi ke sana, dijual. Kalau udah misalnya udah rusak kan nggak dijual, paling dijual di mana ya, mas ongkir aja kan ya. Gitu. Kalau misalnya apa, kalau misalnya yang yang dikhawatirkan di sini, ya, apa yang dia dianggap sudah tidak pakai lagi, ya, ini masih 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 apa, masih efisien. Nah, itu permainan di sini. Jadi dia limbah radioaktif itu ketika dia digunakan masih bagus, masih 60% bisa dipakai, masih bisa dipakai ya sampai 5 tahun 10 tahun, dia di-cut sama dia. Dianggap sebagai limbah, ya. Murah kan di sini limbahnya. Nah, di-cut, dibuang oleh limbah. Akibatnya apa ya? Macam ya, yang beli juga kena. Nah, karena dia masih aktif, dia masih aktif. Nah, demikian maka kita bisa memanfaatkan limbah ini dengan sesuai dengan kemampuannya. Hati-hati kalau misalnya kita memanfaatkan limbah radioaktif sini. Ya, jadi kasarnya adalah dia, kalau limbah radioaktif yang dihasilkan penguasaan reaktor dapat berapa padat, cair dan gas reaktor. Ya, ini padat, cair dan gas. Jadi apa, sebagai editornya adalah air, dia
sebagai limbah juga kalau dia udah digunakan bertahun-tahun. Nah, kemudian adalah misalnya gas juga sama, ya diuapkan di sana kan ada yang gas yang lebih jarang ya, yang apa yang neutron proton nggak ada. Yang ada adalah silika, ya silika. Limbahnya silika, misalnya silika, alumina, yang lain-lain di situ ya, itu adalah limbah, limbah, limbah dari radioaktif sini. Di kuadrat ada apakah ini limbah, limbah yang terbakar, yang tidak terbakar, limbah C dikelompokkan sebagai limbah organik dan non organik. Ya, ini limbah cair nih, nah, cair di sini. Nah, tingkat radioaktivasi apa tadi radioaktivasinya di sini limbah ini tiga golongan, sedang, rendah, dan tinggi. Nah ini ya untuk limbahnya ada sedang, ada yang tinggi. Dari sini ada beberapa contohnya untuk limbah yang apa sedang ya dan tinggi konsentrasinya di sini. Jadi tidak semua pakai yang tinggi semua, ada juga kadang-kadang yang sedang. Ya, nah kemudian kita lihat sini Jepang ya. Jepang. Jepang ini adalah suatu negara yang miskin, ya, miskin untuk alam. Jadi apa kita untuk PLTA juga nggak bisa. Ya, PLTU nggak ada apa, nggak ada batu baranya. PLTA juga susah, darahnya tidak mungkin ini. Jadi kan perlu tenaga, ya, tenaga di sini. Apa untuk um, apa melihat, ya melihat atau menghitung kira-kira berapa sih limbah yang radioaktif yang yang ada di sini. Dicabut namanya. Oh, habis ini segala. Ini masih aktif, Pak. Ada ketentuan kan udah 6%, 7%. Jadi kalau demikian maka kita bisa memanfaatkan tersebut. Ya, limbahnya. Tapi sesuai dengan aturannya gitu. Tapi mereka belum 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 acak. Ini misalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa limbahnya ya. Kalau misalnya masih pakai kan bisa juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk tas atau apa. Nah, mereka dicabut. Itu apa? Yang ah, yang iseng ya. Nah, mungkin maka kalau kita lihat secara keseluruhan itu ya semua negara beda ya, tapi beda-beda. Tapi ada beberapa yang sama, sebenarnya besar sama. Ya, jadi ini contohnya saya ambil dengan Jepang. Oh, Indonesia sama nggak? Sama. Ya, oh, Indonesia. Ini macam-macam ya. Ada yang fasilitas daur ulang ya. Ini dismanting ya, dismanting ini PLTN. Jadi semua ini adalah apa jenis limbah ya, limbah, limbah dan apa untuk yang disediakan di suatu radioaktif PLTN. Jadi ada dia kan ngambil PLTN karena dia ini nggak ada lagi yang lain. Ya, mau apa lagi nggak ada. Oh, semua yang curam sekali kan bisa dipakai untuk apa? Tenaga air nggak bisa, nggak ada. Ya, itu Jepang. Jadi gitu. Jadi banyak. Ya. Kemudian mereka kirim ke Prancis untuk diolah lagi. Tapi kalau misalnya untuk bahan bakarnya sih nggak ada masalah, ya. Karena tapi yang masalahnya adalah ini ya bering itu tuh, yang teman-teman itu dan teman-teman. Karena makanan tuh banyak ada misalnya ATK-nya, ada misalnya makanannya, misalnya makanan habis makan sate dia salah buang, itu dibagi 5. Ketika dimasukkan dalam tong semua ada berapa puluh tong, satu-satu dimasukkan dia dikasih berat tinggal dia turun ke bawah. Ya, kan mereka pikir itu nggak ada masalah ya. Misalnya apa dia lemah, ya. Tapi kan tetap aja deh, banyak kan partikel proton. Banyak partikel netron, partikel gamma. Kalau banyak, maka dengan demikian dia akan mudah. Itu kan tercemar. Apa radio? Bahaya untuk bayi semuanya. Itu untuk yang ini pertama limbahnya. Pertamanya tinggal di sini. Ini sudah saya ceritakan. Nah, ini kita lihat bahwa untuk yang eh, untuk level ya. Untuk limbah yang tinggi levelnya di sini. Nah, dia adalah limbahnya dari apa? Dari bahan bakarnya. Uranium dan plutonium. Polonium. Limbahnya. Yang bahaya kan itu kan.
Kalau yang lain kan misalnya apa ATK-nya, kemudian yang lain-lain itu kan nggak ada masalah kecil ya. Ini kan masalah limbahnya itu pada ini yang apa pada uranium ya. Misalnya uranium eh, dari apa dari bahan bakar macam-macam ya tinggi dia. Jadi untuk misalkan apa untuk nah, ini dia bisa apa limbahnya bisa di dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti itu. Nah, sebenarnya kalau sebenarnya sih masih aktif ya, tapi kalau karena udah kecil sekali maka dialihkan semua ke ke tempat pengolahannya di sini. Ya, di Bang ada di Pasti Bang bisa buat pengolahan nggak? Bisa. Ya, tapi boleh nggak? Nah, masalah gitu. Ya, bisa dibuat pengolahan apa dulu bisa, tapi boleh nggak? Nah, di sini kalau boleh sih nggak ada masalah ya. Ini tadi ada yang tentang apa tentang sedikit tentang high level was. Jadi eh, em, limbah ya, limbah apa level tinggi ya. Nah ini kita lihat tahu untuk yang olahraga di sini. Ini, ini lewat ada limbah ya, limbah. Yang ini ada ini namanya dissolving. Jadi ini oh ya, ordinary uranium ya, ini punya awet. Nah ini, nah kalau clear ya, terapung, terapung. Ini ada apa? Adakannya ini dari dari top dia. Jadi ini limbahnya. Nah, limbahnya. Nah, ini akhirnya. Nah, itu ya. Ini adalah pengantar dulu ya tentang limbah ya, suatu apa suatu reaktor nuklir. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang bahkan 3 hari sekali baru penuh. Ada yang sehari sekali, bahkan 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 kadang dua kesek gitu ya. Itu apa untuk yang limbahnya. Kalau limbah sekitarnya sih dijamin halal, artinya tidak ada polusi di situ. Nggak ada polusi sama sekali. Di sini guys, ini apa? Ya, ini bukan uap air nih. Nah, jadi nggak ada pengaruh. Jadi tidak apa tidak ada radiasinya nggak ada. Udah di apa udah dialihkan ke yang lain. Ya, gitu. Ini apa untuk yang namanya tentang kimia inti dan radiasi ya. Kita bicara masalah limbah ada lagi masalahnya sampai sampai 7 ya. Satu tentang limbah, ini kedua tentang apa yang lainnya. Gitu ya. Jadi apa untuk selanjutnya ya, nih coba untuk tugas ya, tugas kelas satu ya mungkin ya tentang limbah misalnya. Nah, sekarang kita lihat kan kita rencana Indonesia mau buka PLTN di sini. Ya PLTN. Nah, itu PLTN yang apa bahan bakarnya ya atau yang di situ sama nggak dengan yang biasanya? Ada beda nggak? Bagaimana kita bedakan dari label? Ada tipenya. Ya sampai nggak kita gunakan misalnya coklat dengan yang lain coklat tapi beda merek. Nah, itu merek A, merek B. Merek A itu pakai apa minyak misalnya minyak pakai apa pakai yang polyester ya dari apa dari yang minyak yang baku ya. Nah, kalau di sini tambah dengan yang ini yang betul-betul dari kartun. Ini 200.000, ini sejuta. Nah, yang aku juta. Ya, kenapa? Karena dia branded, karena dia asli. Kalau ini apa? Bagus dia, gambarnya bagus, tapi kita lihat tetap aja dia sebagai KW. Ini dia tidak manfaatnya nggak ada. Jadi pertama harus belajar supaya kita dikenal, ya, kenal dan segan perlu belajar. Jangan tidak perlu. Jadi sampai sampai akhir hayat lah aku bisa belajar. Ini adalah yang materi yang kita berikan tentang apa? Tentang limbah. Ini apa nih? Yang ada apa yang ada uh, binatangnya? Apa namanya?
Ini ya namanya Godzilla ya. Kayak dia apa ada masalah mendadak dia bisa survive bahkan menjadi besar sekali. Di sini namanya Godzilla. Ya oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin sebelum kita akhiri. Saya ini udah saya tinggal 10 menit lagi. Sok, sok. Ada yang akan ini sampaikan, silakan. Belum ada, Pak. Oh, nah, jadi kita sampai sini dulu aja. Nanti kita bicarakan pada pertemuan kita tentang apa? Tentang uh, bagian dari reaktor. Ya, sampai ke radioaktif. Nanti ada lagi kecelakaan pada radioaktif, pada PLTN sih. Ada banyak. Ya, pada PLTN kecelakaan pada PLTN. Nah, ini kita bicara masalah limbah, kita bicara masalah apa? Masalah tadi apa? Kok juga lupa ya. Uang ya, apa bahan apa bagian-bagian dari reaktor nuklir dan dari PLTN ya. Baik, ini yang perlu yang kita bahas ini ya, sampai ke eh, limbah yang untuk apa yang dari bahan baku ya, dari bahan baku yang padat di sini. Ya, gitu. Itu yang apa yang saya cukup sekian di sini. Nanti ada lagi ya siapa sekarang? Halo, sekarang siapa yang aja? Pak Jasman Chef, Pak, ininya Udah di datang belum? final. Dia Jam datang belum? 8 Pak, nanti. Jam 8. Oh, jam 8 ya, istirahat dulu ya. Gini. Ya, baik ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti saya share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, Terima itu kasih, ya. Pak. Yuk.